Bagaimana jika saya lupa kata sandi akun SIM PKB? Banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya, apalagi di MGMP atau di KKG. Aduh, password saya kok nggak salah aja ya, nggak bisa masuk. Nah, ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Akang Teteh, teman-teman rekan-rekan semua, kembali lagi di edisi berbagi. Kali ini kita akan share terkait dengan banyak sekali teman-teman yang berkeluh kesah tentang SIM PKB, karena memang SIM PKB ini adalah satu akun yang bisa masuk login ke beberapa program dari Kemendikbud yang menggunakan SSO, single sign on. Jadi satu akun SIM PKB itu bisa masuk ke semua program-program dari Kemendikbud. Baik, langsung saja kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada pada yang biasanya ditanyakan tentang SIM PKB. Yang pertama adalah Bapak Ibu pasti sudah sering sekali bertanya, bagaimana cara mengetahui nomor UKG, begitu kan? Nomor UKG saya mana sih, gitu kan? Kemudian Bapak Ibu karena misalkan yang belum mempunyai nomor UKG juga cara mendapatkannya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan review dulu, kita akan bahas dulu bagaimana cara mengetahui nomor UKG. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti masuk ke halaman SIM PKB-nya GTK belajar.kemendikbud.id, kemudian klik pada tombol pencarian data. Kita langsung saja ke praktiknya. Oke. Yang pertama kita masuk ke halaman ini nih, ke halaman https GTK. Nah, ini adalah halamannya. Saya sudah klik. Kemudian bagaimana cara pencarian data GTK-nya? Yang pertama klik saja. Kemudian sebutkan nama GTK atau nomor peserta UKG. Karena kan kita ingin mengetahui UKG kita, kita ketik saja nama lengkap kita, misalkan nama saya, kemudian saya kebetulan di Banten, kotaknya Pandeglang, kemudian cari data. Oke, di sini ada dua data atas nama Ilham Maulana. Ada dua nama Ilham Maulana di Pandeglang yang terdaftar di SIM PKB. Yang pertama itu di SMA SPP Pandeglangnya ada, tapi UNPTK-nya ini jelas bukan saya. Nah, ini kalau ini saya. Itu adalah nomor peserta UKG-nya ini dan lain sebagainya. Itu adalah cara mengetahui bagaimana Bapak Ibu mencari nomor UKG-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan akun SIM PKB-nya. Masih seperti yang tadi. Bagaimana cara mendapatkan akunnya adalah kunjungi laman yang portal yang tadi, kemudian klik registrasi, kemudian isikan nomor UKG tanggal lahir, kemudian centang captcha-nya. Centang captcha-nya. Kita langsung. Nah, kalau tadi pencarian data GTK di sini, sekarang registrasi akun GTK-nya di sini. Nah, ini adalah nomor UKG-nya apa, kemudian tanggal lahirnya berapa, kemudian saya bukan robot, centang, kemudian register. Oke, karena saya sudah regis. Jadi Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan apabila ada yang mau registrasi akun SIM PKB, caranya seperti itu. Sekali lagi di portal GTK belajar.kemendikbud.id, kemudian klik register, kemudian nanti muncul seperti ini. Nama peserta UKG-nya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian register. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara registrasi akun SIM PKB Anda dalam melakukan registrasi? Ketik masih di halaman itu, ketik tombol registrasi, isikan nomor UKG, centang. Nah, saya bukan robot, ini sama kayak bagaimana cara mendapatkan akun PKB-nya.
Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara cek akun saya ganda atau tidak di SIM PKB? Untuk dapat mengetahui nomor yang Anda miliki, masih sama, klik pencarian data GTK, masukkan nama lengkap dan lain sebagainya. Silakan cari data, kemudian pastikan Anda memiliki tombol KK yang aktif seperti yang tadi saya lakukan, ganda atau tidak, ya, ganda atau tidak. Klik di sini, sekali lagi saya klik nama Bapak Ibu, kemudian provinsi Banten, kalau saya Lebak, saya cari lagi ganda atau tidak. Memang namanya sama tapi nomor UKG-nya itu berbeda, berarti ini adalah orang yang berbeda dengan nama yang sama. Kalau saya di SMP 1 Menes, ini di SMA YPP Pandeglang, saya nomor UKG-nya beda, beliau juga beda, berarti ini tidak ganda. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengetahui apakah akun saya terkoneksi Dapodik atau tidak? Masih sama, kunjungi halaman GTK, kemudian tombol pencarian data GTK, kemudian Anda arahkan menuju halaman pencarian data GTK, masukkan nomor, klik tombol cari GTK, dan status koneksi Anda, data Anda akan ditampilkan. Maksudnya ini nih, ya. Nah, aktif di SIM PKB ini statusnya connect atau tidak, ini statusnya aktif di SIM PKB, sinkron terakhirnya 23 Oktober 2020 jam 9.08. Ini statusnya bahwa kita aktif di SIM PKB. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kita lihat bagaimana cara akun SIM PKB saya dapat terkoneksi Dapodik. Pastikan Dapodik Anda valid dan sinkron. Kemudian lakukan pencarian. Jika terdeteksi ganda, silakan laporkan melalui operator SIM PKB. Bagaimana cara terkoneksi Dapodik? Tadi caranya adalah sama seperti yang tadi. Nah ini nih, berarti ini terkoneksi dengan Dapodik. Kemudian apabila data Bapak Ibu rekan-rekan semua ganda, maka konfirmasi ke operator dinas kabupaten SIM PKB-nya. Atau kepada tim pengembang pusat boleh, tapi sepertinya ke operator dinas kabupaten dulu. Kemudian nanti silakan tunggu proses sinkron data, membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam, ya 2 hari lah, maka SIM PKB Anda akan otomatis terkoneksi lagi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi kalau misalkan cara penyampaian saya terlalu cepat, nanti Bapak Ibu bisa diulang-ulang saja karena ini banyak pertanyaan. Makanya saya akan percepat sedikit, nanti jadi durasi videonya tidak terlalu lama. Bagaimana jika saya lupa kata sandi akun SIM PKB? Banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya, apalagi di MGMP atau di KKG. Password saya kok nggak salah aja ya, nggak bisa masuk. Nah ini solusinya. Jika Anda lupa kata sandi, silakan menghubungi admin pengembang SIM PKB. Pilihan pertama adalah langsung hubungi operator SIM PKB kabupaten, atau kalau beliau berhalangan susah dihubungi, silakan langsung ke ketua MGMP kalau mapel, dan guru kelas itu KKG SD kalau sama gugus TK di wilayah kerja masing-masing. Kemudian nanti ketua KKG, ketua MGMP, ketua gugus TK itu akan mereset ulang kata sandinya dan dicetak kembali. Kalau misalkan Bapak Ibu telah menghubungi ketua MGMP, ketua KKG-nya, ternyata tidak bisa dihubungi, langsung saja datang ke dinas dan menghubungi operator SIM PKB kabupaten. Kalau di Pandeglang itu di bidang BPK. Kemudian bagaimana cara mereset kata sandi akun? Yaitu tadi, di resetnya yang pertama oleh operator kabupaten SIM PKB-nya, bisa itu. Kemudian di reset oleh ketua MGMP, ketua komunitasnya. Kemudian kalau SD ketua KKG, kalau TK ketua gugus TK, itu bisa di reset. Kemudian bagaimana cara merubah nama di SIM
PKB. Jika data Anda dan masing tidak sesuai dengan, silakan perbaikan data pada Dapodik, menghubungi admin Dapodik pada Satmingkal atau Dinas Pendidikan. Selanjutnya pastikan setelah melakukan perbaikan untuk melakukan sinkron dengan pusat. Nah, apabila nama Bapak Ibu tidak sesuai dengan data di SIM PKB, langkah pertama adalah silakan nanti konfirmasi langsung ke operator sekolah. Setelah itu, kalau masih saja seperti itu, langsung saja hubungi ke operator kabupatennya. Kalau kabupaten juga masih seperti itu, langsung ke pusat. Kemudian pertanyaan saja, bagaimana cara meriset, udah. Bagaimana cara ini juga udah. Kemudian bagaimana cara merubah data tempat dan tanggal lahir, sama seperti yang tadi. Cara merubah nama, silakan nanti hubungi admin Dapodiknya, operator Dapodik sekolah, kemudian nanti akan disinkronkan, akan dirubah data tempat dan tanggal lahirnya. Itu nanti biasa 2 hari setelah sinkronisasi, ditunggu saja. Kemudian data jenis kelamin juga sama. Kemudian data akun SIM PKB saya berisi orang lain. Jika Anda mengalami kendala di mana akun SIM Anda berisi data milik lain, yang harus Anda lakukan adalah login ke dalam SIM PKB, pilih menu bantuan akun SIM PKB, lapor SIM PKB, silakan buat laporan baru terkait data Anda. Contoh misalkan saya masuk misalkan ke SIM PKB, kemudian kemudian tunggu sebentar di sini. Nah, lulus sebagai guru penggerak, wow. Kemudian ada di sini, nah, bantuan akun SIM PKB. Ya, tambah apa? Pilih permasalahannya apa? Apakah data tidak terkoneksi atau duplikasi, atau akun terekam nama orang lain, atau NUPTK tidak muncul, atau NUPTK dan SIM PKB salah. Kirim. Ya, nanti tunggu saja prospeknya ke depan seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara saya dapat mengubah data sekolah Satmika saya? Itu ya sama seperti yang tadi, cara mengubah nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, dan juga data Satminkalnya, satuan Satminkal itu apa sih? Satuan apa sih? Pokoknya itulah satuan pendidikannya lah, tempat dia bekerja. Itu sama, konfirmasi langsung, laporan langsung ke operator Dapodik atau operator kabupaten atau pusat. Ya, paling simpel sih ke operator Dapodik sekolah saja. Oke, next, itu 2 kali 24 jam. Bagaimana caranya mendapatkan NUPTK? Nah, bagaimana caranya mendapatkan NUPTK? Bapak Ibu dapat mengaksesnya. Untuk mengetahui mekanisme mendapatkan NUPTK, dapat mengakses tautan berikut. Nih di sini nih, data Kemdikbud home mekanisme. Kita langsung ke TKP ya, langsung ke TKP, coba. Nah, oh, lagi error mekanismenya, lagi error. Ya, oke, lagi error ternyata. Oke, lagi error. Tapi yang pasti, gimana cara mendapatkan NUPTK-nya itu adalah, pastikan Bapak Ibu adalah sebagai atau punya SK mengajar lah, baik PNS maupun otomatis kalau PNS, non PNS ya, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai nomor identitas yang resmi. Laporkan dulu ke operator kabupaten, kemudian nanti operator sekolah, kemudian nanti operator sekolah akan mengajukan ke operator kabupaten, kemudian operator kabupaten akan mengajukan apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan mekanismenya, itu akan diusulkan ke pusat. Nanti tunggu saja. Itu. Kemudian NUPTK saya tidak muncul di SIM PKB. Bagaimana cara solusinya? Tadi sudah login ke akun SIM PKB, kemudian login kemudian ini. Nah, tidak muncul NUPTK, akun tidak muncul dan lain sebagainya. Kemudian langsung kirim. Kemudian lampiran-lampirannya, screenshotnya dikirim
sampaikan permasalahannya dan lain sebagainya, kemudian nanti tunggu hasilnya. Oke ya. Kemudian next, berapa lama waktu sinkron data dari Dapodik ke SIM PKB? Paling lama itu minimal 2 kali 24 jam sinkron. Tapi kan sinkronisasi Dapodik itu ada jadwalnya ya, saya kurang tahu jadwalnya, mungkin barangkali pastinya hanya operator sajalah yang tahu. Tanya saja langsung ke operator. Oke, barangkali itu Bapak Ibu semua pertanyaan-pertanyaan seputar akun SIM PKB dan seberapa penting akun SIM PKB untuk guru baik PNS maupun non PNS. Itu sangat penting sekali karena akun SIM PKB dapat login ke hampir ke semua program dari Kemendikbud, sampai PPG pun itu ada informasinya di Kemdikbud. Guru penggerak, guru pelajar, guru belajar, sekolah penggerak, organisasi penggerak dan lain sebagainya itu melalui SIM PKB. Makanya Bapak Ibu simpan akun SIM PKB-nya beserta passwordnya jangan lupa. Tapi kalau misalkan lupa akun SIM PKB-nya atau passwordnya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ketua MGMP atau ketua KKG atau ketua gugus TK-nya untuk mereset passwordnya. Oke, barangkali itu untuk share kita kali ini di edisi berbagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua suka dengan video ini, silahkan jempol ke atas. Kalau misalkan nggak suka juga boleh jempol ke bawah. Mau subscribe mau tidak juga terserah. Yang penting kita berbagi. Mudah-mudahan receh dari saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.